Tidak ada satu pria pun di desa ini. Mereka telah berada di sini selama hampir 1000 tahun untuk menambah jumlah penduduk desa ini. Setiap tahun 6 gadis remaja cantik dipilih untuk pergi keluar dan berhubungan dengan pria kuat. Dia hamil dan kembali ke desa. Jika seorang gadis lahir pada bulan Oktober, dia bisa menjadi ratu berikutnya. Nikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidup, tetapi jika itu laki-laki, mereka hanya akan dibuang ke sungai atau akan habiskan hidup sebagai budak di desa. Untuk membalikkan kehidupan, tahun ini total 15 gadis muda berpartisipasi dalam seleksi. Tidak mudah untuk menghapus tradisi. Tingkat pertama adalah membawa kacang. Jika saat jalan kacang yang nyelip jatuh, maka didiskualifikasi. Selama mencapai garis finish dengan lancar dan kacang tidak jatuh, Anda dapat memasuki level berikutnya. Tingkat kedua adalah menaiki tangga. Banyak orang tersingkir karena kacang jatuh. Dan tingkat ketiga adalah lompat tali dengan kacang di antara mereka. Meskipun tampaknya lompat tali itu mudah, tapi setelah pengerahan tenaga fisik dari 2 level pertama, gadis-gadis itu hampir tidak tahan lagi. Saat permainan berlanjut, pada akhirnya hanya 7 gadis yang berhasil melewati level. Namun, ujian untuk para gadis belum berakhir. Level terakhir adalah memeriksa tubuh. Siapapun dengan tahi lalat di kaki mereka akan tersingkir. Gadis itu juga ingin penguji mengakomodasi. Tapi untuk suku khusus wanita ini, itulah betapa ketatnya persyaratan untuk bereproduksi untuk desa. Setelah serangkaian pilihan sistem, pada akhirnya hanya 6 gadis yang lulus ujian. Namun tidak bisa keluar segera setelah lulus penilaian. Mereka juga menjalani studi teoretis selama seminggu. Ternyata di suku mereka, pria disebut iblis. Iblis hanya bagi mereka untuk bereproduksi. Jadi tidak pantas tinggal bersama mereka. Mereka harus belajar cara menangkap. Iblis kemudian menghamili dan bergegas kembali sesegera mungkin. Setelah mobilisasi terakhir ratu, 6 gadis keluar dari desa melewati kabut. Begitu mereka turun gunung, mereka bertemu dengan iblis yang sedang tidur di jalan. Dan gadis-gadis itu sangat senang tentang hal itu pada awalnya. Namun baru saja pengemis itu berbalik, bau busuk langsung menerpa wajahnya. Gadis-gadis itu sangat takut sehingga mereka melarikan diri. Setan itu menakutkan. Untungnya segera gadis-gadis itu datang ke kota. Mereka menemukan bahwa kota itu penuh dengan setan. Entah membunuh ikan atau memanggang ayam. Pada saat ini, kedua gadis yang belum pernah melihat dunia pingsan untuk meninggalkan tempat penuh iblis ini secepat mungkin. Gadis-gadis itu berlari kembali ke tempat mereka menginap, saling menghibur dan tenang. Keesokan harinya mereka semua berdandan. Ambil langkah percaya diri untuk berburu. Semua orang seperti peri yang telah turun ke bumi. Segera mereka bertemu dengan sekelompok pria. Salah satu saudari melangkah maju untuk memulai percakapan. Saya berharap untuk menyelesaikan misi ratu dan kembali ke rumah sesegera mungkin. Sisanya juga berebut untuk merebut mangsanya. Saat itu Songbo tiba-tiba menemukan bahwa dia telah kehilangan kuncinya. Pergi mencarinya sebelum bisa menyapa. Tiba-tiba, dia berbalik dan menemukan bahwa Songbo telah menghilang. Naluri pertama Kara adalah mencarinya. Saat ini, seorang pria berbaju putih sedang menatapnya. Ketika Songbo sedang mencari kunci, dia secara tak terduga bertemu dengan iblis yang telah muncul dalam mimpinya. Dia tidak percaya pria di depannya sangat tampan. Start 3 pemeriksaan yang cermat. Kita akan memasuki topik utama. Jadilah seperti saudara perempuan dan tunjukkan perbedaan di depan pria. Tanpa diduga, Songbo menghabiskan 18 seni bela diri. Pria itu tetap bergeming. Sedikit yang mereka tahu bahwa seorang pria adalah seorang pria sejati. Setelah melihat Songbo, dia langsung ke intinya. Dia menyatakan keinginannya untuk memiliki anak bersamanya. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah instruksi dari Dewa Bulan. Pria menganggapnya konyol. Kupikir ada yang salah dengan otaknya. Dia berbohong dan menyuruhnya untuk menunggunya di bawah pohon. Songbo mempercayainya. Siapa tahu aku tidak bisa menunggu sehari. Hala akhirnya menemukannya.
Dia mengetahui bahwa kunci Songbo hilang. Dia menyarankan Songbo untuk menemukan seorang pria untuk menyelesaikan tugas sesegera mungkin. Saat mengenai pilot bersama dengan kuncinya sendiri, adegan ini dilihat oleh pria berbaju putih. Memukul ide yang salah tentang kunci emas, Songbo kembali ke tempat dia mendarat. Ada 6 saudara perempuan yang datang kali ini. 4 saudara perempuan telah menemukan pria. Saya percaya saya akan segera bisa kembali ke rumah dalam keadaan hamil. Hanya Songbo dan Kara yang tidak menemukan apa-apa. Songbo selalu terobsesi dengan pria dalam mimpinya. Karena terlalu sederhana dan mendesak untuk menyelesaikan misi. Ketika bertemu pria itu, dia langsung menawarkan untuk memiliki anak dengannya. Pria itu mengira dia sakit jiwa. Jangan katakan apapun dan jangan menyetujui permintaannya yang tidak masuk akal. Kara menasihati Songbo untuk tidak berpegang teguh pada mimpi. Cari saja pria lain. Prioritas pertama adalah menyelesaikan tugas dan kembali ke rumah. Tak lama kemudian Carla juga mendapatkan sesuatu. Suatu hari dia bertemu Xiaobai di hutan. Lihat, dia tidak hanya sehat tetapi juga kuat. Kandidat yang baik untuk seorang ayah. Xiaobai sangat bingung. Belum pernah melihat gadis yang begitu aktif. Keduanya menyelesaikan upacara malam itu. Tapi tidak menyangka Xiaobai tidak memiliki etika seni bela diri. Setelah mendapatkan harga murah, dia benar-benar menemukan ide kunci emas lagi. Curikanlah saat dia tidur. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Keempat gadis yang datang bersama berhasil hamil. Mereka berencana untuk pulang dalam beberapa hari. Dan Carla menatapnya dengan iri. Karena perutku basah dan tidak ada gerakan. Yang terburuk di antara mereka adalah Songbo. Sejauh ini tidak ada pria yang ditemukan untuk menyelesaikan upacara. Dia telah menunggu di bawah pohon sampai pria dalam mimpinya akhirnya keluar. Songbo mengira pria itu ada di sini untuk memenuhi janjinya. Menghadapi wanita cantik di depanmu. Meskipun pria bersemangat, tapi menolaknya lagi. Menurutnya, semuanya harus didasarkan pada emosi. Tetapi Songbo, yang telah berada di desa wanita sejak dia masih kecil, tidak mengerti apa itu cinta. Dia menyarankan gadis-gadis Songbo untuk mencintai diri mereka sendiri. Tapi Songbo bersikeras untuk memiliki anak bersamanya. Tuan Chen tidak bisa berkata-kata. Songbo mengatakan bahwa rumahnya ada di lembah di desa berkabut. Tuan Chen mendengarkan seperti tertulis di kitab perubahan, karena dia menggambarkan dengan tepat apa yang dikatakan lelaki tua itu malam itu. Tiba-tiba seorang berlari dengan panik mengatakan bahwa rekan asingnya hilang. Di malam hari, berjalan datang ke tepi kabut untuk memeriksa medan. Para pekerja takut untuk maju karena mereka ingat legenda yang diceritakan. Mencoba masuk ke dalam kabut karena penasaran. Yang mana yang baru saja masuk dan mendengar suara yang menakutkan. Setelah Tuan Chen mengetahui, dia segera pergi mencari rekannya. Songbo menyuruhnya untuk tidak berjalan ke dalam kabut. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tuan Chen mencoba mencerna. Ketika dia kembali ke perkemahan, mayat rekan telah ditemukan. Dan ada goresan di sekujur tubuh. Keesokan harinya, Song Boyin tidak pernah menyelesaikan upacara dan ditertawakan oleh saudara perempuannya. Dalam setiap putusan dia kawan menmikon kepadaan secara acak. Saya ingin menyelesaikan tugas sesegera mungkin dan kembali. Tanpa diduga pada saat kritis, Tuan Chen muncul lagi. Gadis muda dan cantik yang sederhana, seksi dan cuek. Pertama kali kita bertemu, kita akan memiliki seorang anak dengan dewa laki-laki impian kita. Sebagai putri negara putri, dia harus melahirkan seorang putri sebelum dia bisa kembali untuk mewarisi takhta. Agar berhasil menyelesaikan upacara, dia mengambil inisiatif. Minta pihak lain untuk membantunya memiliki anak perempuan. Meskipun Tuan Chen tertarik padanya, dia menolaknya. Karena menurutnya,
Hanya dua orang yang saling mencintai yang bisa Ichiki Wir. Songbo tidak punya pilihan selain tetap di sisinya. Tunggu kesempatan untuk menyelesaikan misi. Keempat gadis yang datang ke sini bersama sudah hamil. Setelah menyelesaikan tugas, mereka siap kembali ke kampung halaman untuk melahirkan. Salah satu gadis tidak lupa mengejek Carla. Katanya dia dan Songbo tidak bisa hamil dengan cepat. Tunggu sampai Anda kembali dan melahirkan seorang gadis. Mungkin bisa duduk di kursi ratu. Saat itu Xiaobai muncul. Dia menemukan bahwa emas batangan di tubuhnya hilang. Ternyata terakhir kali Xiaobai menyelesaikan upacara, dia mencuri kunci emas Kara saat dia tertidur. Aku tidak menyangka Kara akan mengetahui niatnya sejak dulu. Mencurinya kembali ketika dia tertidur. Ini juga alasan mengapa Xiaobai kembali lagi. Dia mendengar percakapan beberapa orang. Belajar bahwa masing-masing gadis ini memiliki kunci emas. Tugas mereka adalah mengandung anak. Jadi Xiaobai membuat syarat. Dia bisa membantu Kacar menyelesaikan tugasnya. Tapi dia menginginkan kunci emas sebagai gantinya. Siapa tahu aku tidak sengaja membocorkan sesuatu dalam percakapan. Biarkan Kara belajar secara mengejutkan bahwa dia telah mengambil kunci emas Songbo. Dan mengancamnya untuk menyerahkannya dengan cepat. Kalau tidak, jadikan dia adikmu. Bagaimana seorang pria bisa diintimidasi oleh seorang gadis kecil? Xiaobai bahkan mulai menggoda orang lain. Sedikit yang dia tahu, dia mencabut rambut dari harimau. Karena sebagai tentara wanita di negara putri, memiliki pengalaman tempur yang luas. Tidak ada dua yang bergerak turun. Xiaobai sangat takut. Aku tidak percaya seorang gadis lemah bisa begitu berani. Berlututlah dan mohon ampun. Dan mengembalikan kunci emas Songbo. Dan kemudian Carla membedaki dirinya untuk memeriksa urinnya. Sayangnya, saya masih belum hamil. Dia menghela napas. Tetapi prioritas utama adalah menemukan Songbo. Sedikit yang mereka tahu bahwa Songbo dan Tuan Chen bersama saat ini. Saat dia mencari pasar. Tapi tidak sengaja menabrak Xiaobai yang terluka parah. Ternyata teman-teman Xiaobai ditangkap oleh para prajurit. Ia ingin mencuri kunci emas Carla dan membeli pistol untuk menyelamatkan mereka. Tanpa diduga, beberapa rekan keluar untuk menyelamatkan tanpa izin karena mereka tidak bisa menunggu. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari tentara yang lengkap dengan tangan kosong? Tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga kehilangan prajurit. Xiaobai juga tertembak. Terharu dengan kesetiaannya, ditambah belum hamil. Karena itu, dia menyetujui syarat yang diajukan Xiaobai terakhir kali. Tapi emas hanya bisa diberikan kepadanya setelah dia menguji bahwa dia hamil. Malam itu, keduanya menyelesaikan upacara lagi. 4 gadis yang sedang hamil di sisi lain kembali ke rumah tanpa insiden. Para penduduk desa keluar dengan gembira menyambut. Lemparkan mereka bunga untuk memberi selamat kepada mereka. Kemudian periksa urin mereka. Benar saja, mereka semua hamil. Dan Ratu Suku terlihat khawatir. Karena Putri Songbo dan Kara belum kembali. Sedikit yang dia tahu bahwa Songbo akan jatuh cinta saat ini. Karena pembunuhan, proyek perkereta apian Chen terpaksa dihentikan. Oleh karena itu, dia memiliki lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan Songbo. 2 orang berada di pasar. Adegan yang dilihat Songbo di sini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan ibunya. Wanita dan pria hidup bersama. Wajah keluarga beranggotakan 3 orang itu penuh dengan senyuman. Tanpa sadar, Songbo mulai iri pada mereka. Malam harinya, Songbo berinisiatif untuk menunjukkan kembali persahabatannya. Setelah beberapa hari bergaul, Tuan Chen semakin mencintai gadis di depannya. Tapi saat Songbo membuat permintaan itu lagi, saya tidak menyangka akan ditolak oleh Tuan Chen lagi. Dia bilang dia bisa menjadi ayah dari anak itu, tapi hanya jika dia tinggal. Keduanya akan tetap bersama selamanya. Seperti ketiganya, Songbo terasa tidak realistis. Karena jika dia tidak kembali ke suku dalam waktu 2 bulan, dia akan diburu.
Ditolak, ia harus kembali ke tempat ia menetap. Tapi ternyata Carla juga hamil, mengetahui bahwa Songbo belum menyelesaikan upacara. Batas waktu 2 bulan semakin dekat. Jika dia tidak hamil, tidak akan dihukum. Carla khawatir padanya untuk sementara waktu. Dia benar-benar menemukan Xiaobai dan memintanya dan Songbo untuk menyelesaikan upacara. 4 ibu hamil sedang mandi di sungai. 2 dari mereka tiba-tiba keguguran. Melihat sungai merah dengan darah, beberapa orang berteriak ngeri. Dan ini bukan kecelakaan. Episode pertama mengatakan bahwa 4 gadis yang berhasil dikandung kembali ke suku di bawah bimbingan ratu. Beberapa orang meminum air suci untuk memurnikan tubuh mereka. Tanpa menyadarinya, mereka meneguknya sampai habis. Mereka tidak tahu jika itu bukan air duci. Itu adalah racun yang menggugurkan mereka. Ternyata menurut peraturan, siapapun yang melahirkan anak perempuan terlebih dahulu akan menjadi ratu berikutnya. Tapi ratu hanya ingin menyerahkan tahta kepada putrinya Songbo. Jadi konspirasi menetas. 4 gadis pingsan setelah meminumnya. Keesokan harinya mereka datang ke sungai untuk mandi. Namun tiba-tiba tubuh kedua wanita itu mulai mengeluarkan darah. Tidak diragukan lagi mereka keguguran. 2 lainnya karena kebugaran fisik mereka yang kuat. Keberuntungan datang tepat waktu. Dan para tetua duduk bersama. Jika Songbo dan Kara tidak kembali, segera setelah periode 2 bulan berakhir, mereka akan diburu oleh pembunuh suku. Ratu berbicara tentang mengikuti aturan. Dia sedang berpikir tentang bagaimana membantu putrinya Songbo. Sekarang hanya ada 2 wanita hamil yang tersisa. Yang tadi juga berarti bahwa ratu berikutnya akan menimbulkan kegelisahan di antara mereka. Ratu tidak bisa duduk diam. Dia memerintahkan seorang penjaga untuk pergi ke bumi untuk menemukan putrinya. Di sisi lain, Kara ingin Xiaobai membantu Songbo hamil. Karena tenggat waktu 2 bulan akan segera tiba. Songbo yang tidak punya pilihan hanya bisa setuju bahwa Xiaobai ingin mendapatkan emas. Dan teman-temannya juga setuju. Tara melihat keduanya masuk ke rumah di hutan. Air mata mengalir entah kenapa. Saat keduanya akan menyelesaikan upacara. Tuan Chen datang kepadaku. Dia tidak mengerti bahwa Songbo begitu santai. Tapi aku tidak tega melihatnya memanjakan dirinya sendiri seperti ini. Dia bertanya pada Songbo apakah dia benar-benar tidak pernah mencintai dirinya sendiri. Tapi tumbuh di negara putrinya, bagaimana dia tahu apa itu cinta dan kasih sayang? Dia hanya tahu bahwa dia sering memimpikan Tuan Chen. Saya sangat senang ketika saya melihatnya. Ketika pergi, hatinya sangat sakit hingga tidak bisa bernapas. Tuan Chen sangat senang mendengarnya. Dia memberitahu Songbo bahwa ini adalah cinta. Tuan Chen segera membuat keputusan yang berani. Dengan restu dari rekan-rekannya, keduanya mengadakan upacara pernikahan sederhana. Baca janji seumur hidup bersama. Carla sahabatnya menatapnya dengan raut wajah khawatir. Dan mereka menikah malam itu dan mereka berhasil melewatinya. Beberapa hari kemudian, Songbo akhirnya mendeteksi bahwa dia hamil. Tapi dia tidak senang sama sekali. Ini juga berarti dia akan meninggalkan suaminya dan kembali ke rumah. Tuan Chen senang mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Julitit untuk menyembunyikan kegembiraan di dalam, merencanakan hidup bahagia di masa depan. Hal ini membuat Songbo yang sudah ragu-ragu benar-benar terharu. Dalam sekejap mata, tenggat waktu 2 bulan telah tiba. Penjaga datang ke sini untuk menemukan Songbo. Tetapi menemukan bahwa pembunuhnya sudah siap. Dia tidak berani mengendor untuk sesaat. Di sini Songbo akhirnya membuat keputusan. Dia mengatakan pada Carla bahwa dia tidak ingin kembali. Dia ingin tinggal dan tinggal bersama Tuan Chen. Setelah mengatakan itu, dia pergi meskipun ada perlawanan dari Carla. Carla harus kembali sendirian untuk bersiap kembali ke desa wanita. Direktur asrama memberinya secangkir obat janin. Tanpa disadari, Carla akan minum. Xiaobai tiba-tiba muncul. Dalam malah ketakutan, cangkir di tangannya jatuh ke tanah. Melihat pemandangan di tanah, dia panik. Ini jelas racun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Songbo dalam bahaya.
Sedikit yang dia tahu bahwa kepala asrama adalah pembunuhnya. Nisa adalah wanita yang melahirkan seorang gadis dan menikmati martabat tertinggi. Sebuah negara di mana anak laki-laki dilahirkan dan dibuang ke sungai untuk berjuang sendiri. Wanita yang melahirkan anak laki-laki juga diturunkan ke perbudakan. Episode pertama mengatakan bahwa Songbo menolak untuk kembali dengan Carla setelah dia hamil. Bersiaplah untuk tinggal dan hidup bahagia bersama Tuan Chen. Sedikit yang dia tahu bahwa tenggat waktu 2 bulan telah berakhir. Pembunuh suku akan menyerangnya. Sementara itu, seseorang di desa misterius menemukan rahasia ratu. Untuk menghilangkan keraguan di hatinya, diam-diam buka penghalang dan keluar. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang wanita yang persis sepertinya. Dia menangis. Ternyata wanita ini adalah adik yang selama ini ia cari. Melihat kalung di leher pihak lain, itu persis sama dengan miliknya. Dia bahkan lebih yakin bahwa pihak lain adalah saudara perempuannya sendiri yang meninggal saat melahirkan 18 tahun yang lalu. Tapi dia telah kehilangan ingatan sebelumnya. Bala Jianba tidak mengganggunya. Ia malah kembali ke kampung dengan tergesa-gesa menggali makam adiknya. Benar saja, bahkan tidak ada tulang di dalamnya. Ini lebih lanjut mengkonfirmasi dugaannya. Mau tak mau memikirkan apa yang terjadi 18 tahun lalu. Kak dan Putri Ratu sebelumnya hamil dan melahirkan pada saat yang sama. Siapapun yang melahirkan anak perempuan lebih dulu akan menjadi ratu baru. Tetapi pada hari persalinan, saudara perempuan saya meninggal saat melahirkan. Ketika dia pergi untuk melihat tubuhnya, dia dihentikan dengan kuat oleh ratu. Sekarang jika memikirkannya, pasti ada rahasia gelap yang tersembunyi di dalamnya. Tapi ketika dia ingin melanjutkan penyelidikan, ratu tiba-tiba ingin menyalahkannya. Karena membuka pesona secara pribadi melanggar hukum suku. Mianala bertanya apa yang dilakukan ibunya 18 tahun yang lalu. Dia tidak tahu keganasan ibunya. Adiknya sendiri jelas tidak mati. Tapi bagaimana dia bisa mengakuinya ketika dia bersalah? Menghadapi tekanan ratu. Ratu menggunakan kekuatannya untuk memenjarakannya di penjara bawah tanah. Beberapa hari kemudian ratu menemui lagi. Karena kenangan persaudaraan bertahun-tahun, dia menasihati untuk tidak memata-matai rahasia masa lalu. Dia juga mengatakan bahwa saudara perempuannya melahirkan seorang anak laki-laki tahun itu. Mungkin dia menyelinap keluar karena khawatir menjadi budak. Tapi kenapa ibunya menahan diri untuk tidak melihat tubuh adiknya? Jelas ada beberapa konspirasi yang terjadi. Lalu ratu yang mengeluarkan ramuan pemurnian dan membuatnya melupakan segalanya di masa lalu. Tapi bagaimana mungkin ratu yang sangat ingin mengetahui kebenaran meminum ramuan itu dengan mudah? Ratu melihat bahwa dia tidak memiliki minyak dan garam. Takut lepas kendali di masa depan. Jadi dia dihakimi oleh Dewa Bulan dengan alasan masuk tanpa izin di penghalang. Segera dia diikat ke pilar di lembah. Biarkan Dewa Bulan memutuskan hidup dan matinya. Dengan suara seruling, suara menakutkan datang dari hutan. Dan yang disebut lebih banyak Dewa Ratu sebenarnya adalah beberapa pria yang telah dijinakkan olehnya untuk memerintah di sini untuk waktu yang lama. Dia juga bisa mengendalikan mereka dengan asap yang membuat ketagihan. Buat mereka terlihat seperti bukan manusia atau jahat. Ratu mengira rencananya sempurna. Ya, baik Allah selamat. Diselamatkan oleh seorang wanita misterius pada saat kritis. Dan wanita ini pernah menjadi budak hanya karena melahirkan anak laki-laki. Ya, dia meminta Allah untuk menjadi pemimpin mereka. Mari kita bersama-sama menolak aturan tidak manusiawi ratu. Dan inilah sekelompok wanita yang memiliki pengalaman yang sama dengannya. Putri dari desa misterius dikirim ke bumi.
Anda perlu menemukan seorang pria yang sedang hamil dan memiliki seorang putri untuk menyelesaikan tugas reproduksi rasial. Tapi Songbo jatuh cinta pada seorang pria setelah hamil. Dia berencana untuk menyerahkan takhta dan menghabiskan sisa hidupnya bersama suaminya. Sedikit yang saya tahu bahwa tenggat waktu 2 bulan telah berakhir. Jika Anda tidak kembali ke desa dalam waktu yang ditentukan, pembunuh suku akan mengumpulkan. Songbo tidak bisa tidur malam itu karena dia merindukan ibunya. Bagaimana dengan Bulan Dibun? Direktur asrama tiba-tiba muncul. Saat ini, Songbo tidak tahu bahwa identitas lainnya adalah pembunuhnya. Direktur asrama memberinya secangkir racun. Berbohong bahwa itu adalah obat janin dan menyuruhnya untuk meminumnya dengan cepat. Songbo tidak ingin kembali. Jadi dia bilang dia tidak hamil. Menolak minum pil placebo. Tepat pada waktunya, Carla akhirnya merasa mampir ke tuan asrama. Baru kemudian Songbo tahu bahwa kepala asrama adalah pembunuhnya. Dot, seorang dari keturunan wali Kara, sudah berlatih bela diri sejak kecil. Tapi tidak dengan lawan ketua asrama. Setelah beberapa gerakan, dia terluka parah. Xiaobai mengambil pistol dan mengarahkannya ke si pembunuh. Tapi tidak ada peluru di senjatanya. Saya pikir saya bisa menakut-nakuti pihak lain. Setelah si pembunuh menghancurkannya, dia mengalihkan perhatiannya ke Songbo. Dia akan mati. Pada saat kritis, seseorang tiba-tiba muncul untuk memblokir pisau untuknya. Ternyata itu adalah suaminya, Tuan Chen. Songbo akan menderita serangan fatal lain dari si pembunuh sebelum dia bisa bersedih. Tiba-tiba si pembunuh ditikam dari belakang. Ternyata itu adalah Enping, penjaga yang dikirim oleh ratu. Setelah memecahkan si pembunuh, Songbo buru-buru mengobati lukanya sebagai Tuan Chen. Nyaris tidak menyelamatkan hidupnya. Kemudian Enping memanggil Carla di luar. Ibunya telah dieksekusi oleh ratu. Carla tak bisa bernapas setelah mendengar duka. Wenting mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang sangat aneh. Sejak mereka meninggalkan desa, sesuatu yang aneh terjadi setiap hari. Prioritas langsung adalah kembali ke desa untuk menemukan kebenaran. Kara tidak berani menunda sesaat. Aku akan kembali dengan Songbo. Tapi Songbo hanya ingin tinggal dan tinggal bersama Tuan Chen. Jangan katakan apapun untuk pergi bersamanya. Carla menamparnya dengan keras dan mengatakan bahwa ibunya telah dieksekusi. Aku tidak percaya kau masih di sini mencintai pria itu. Songbo tidak percaya setelah mendengarkan. Dan sekarang di desa misterius, dia memutuskan untuk memimpin mereka melawan ratu. Mengapa Anda harus diperlakukan tidak adil ketika Anda melahirkan seorang anak laki-laki? 2 wanita yang dibunuh dan digugurkan oleh ratu. Salah satu dari mereka mengira itu adalah takdir. Nah, dalam sekejap mata, Goya juga menemukan mereka. Undang mereka untuk bergabung dengan pemberontakan melawan ratu. Dan perlawanan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Untuk menggulingkan pemerintahan ratu, mereka harus menimbun makanan. Buat banyak senjata. Akumulasi banyak rambut dan berikan lawan pukulan fatal. Saat mereka menyelidiki rahasia ratu, secara tidak sengaja menemukan bukti bahwa ratu telah membantu putrinya untuk selingkuh. Yang terpilih adalah ilusi. Orang-orang ratu di sini telah menemukan bahwa persediaan sering hilang baru-baru ini. Mulai waspada. Dia mengirim anak buahnya ke Arabe untuk mengeksekusi, dan tidak hanya tidak ada darah di tanah, bahkan tidak ada pecahan pakaian. Ini juga berarti bahwa pihak lain masih hidup. Setelah ratu mengetahuinya, dia tiba-tiba kehilangan masalah di hatinya. Di bawah perawatan Songbo yang cermat, cedera Tuan Chen belum membaik. Ini semakin buruk. Rekan-rekan yang tidak punya pilihan selain memberitahu ayah Tuan Chen, jadi militer bergabung. Ini semakin buruk.